Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai ujian praktikum kedua gizi dalam daur kehidupan dengan responden lansia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Elvira Rifananda, Elmanova, Fakria Syafidawati, dan Fatia Zalda. Konten yang akan kita bahas, yang pertama ada studi kasus, yang kedua data responden, yang ketiga asesmen gizi, yang keempat kebutuhan gizi, dan yang kelima rekomendasi menu. Yang pertama, studi kasus. Nenek M adalah seorang ibu rumah tangga yang lahir pada tanggal 14 September 1952 dan saat ini berusia 68 tahun. Diketahui berat badannya 64 kg dengan tinggi badannya 160 cm. Nenek M ini memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Hasil pemeriksaan gula darah puasa pada bulan lalu yaitu 135 mg per desiliter dan gula darah 2 jam setelah makan yaitu 195 mg per desiliter. Hasil pemeriksaan tekanan darah yaitu 120 per 80 mmHg. Kebiasaan makan nenek M yaitu makan utama 2 kali sehari dan selingan 2 kali sehari. Ia biasa mengkonsumsi teh atau kopi, dan ia tidak memiliki alergi terhadap makanan apapun. Berikut hasil recall 24 jamnya. Ada pagi mengkonsumsi kopi ABC 1 gelas dengan tahu isi 1 buah. Di siang hari mengkonsumsi nasi 1,5 centong, sayur rebung 2 sendok sayur, ikan nila goreng setengah ekor, dan sambal. Untuk sore hari, mengkonsumsi teh manis 1 gelas. Untuk malam hari, mengkonsumsi nasi 1 centong, sayur rebung 1 sendok sayur, tempe goreng 1 buah, ikan nila setengah ekor, dan sambal. Yang kedua, ada data responden. Nama respondennya adalah Nenek M, jenis kelaminnya perempuan, usianya 68 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga dengan riwayat penyakit diabetes mellitus, kebiasaan makannya, makan utama 2 kali sehari di siang dan malam hari, serta selingan 2 kali di pagi dan sore hari. Dan ia biasa mengkonsumsi teh atau kopi. Yang ketiga, asesmen gizi. Asesmen gizi yang pertama ada antropometri, IMT dengan menghitung berat badan 64 kg dengan tinggi 160 cm, menghasilkan 25 kg per meter kuadrat, termasuk klasifikasi obesitas 1 menurut WHO, dan berat badan ideal 54 kg, serta adjusted ideal body weight 56,5 kg. Yang kedua, biokimia, gula darah puasa 135 mg per desiliter termasuk diabetes, dan gula darah 2 jam setelah makan 195 mg per desiliter. Yang ketiga, klinis, tekanan darahnya 120 per 80 mm, hemoglobin termasuk normal. Yang keempat, ada dietary, hasil recall, total energi 717,25 kilokalori, karbohidrat 94,59 gram, protein 46,64 gram, lemak 20,45 gram, dengan persen kecukupan energi 47,32%, karbohidrat 41,6%, protein 82,06%, dan lemak 48,58%, dengan interpretasi persen kecukupan energi responden minimal atau sangat kurang, dan persen kecukupan protein responden kurang, menurut survei Diet Total 2014. Selanjutnya ada kebutuhan gizi. Di sini ada prinsip dan syarat diet. Yang pertama itu, energi disesuaikan dengan kebutuhan dan faktor koreksi, jenis kelamin, aktivitas, dan berat badan.
Selanjutnya ada karbohidrat dengan persen pemenuhan 45-65% dari energi total, protein sebesar 10-20% dari energi total, lemak sebesar 20-25% dari energi total, penggunaan lemak jenuh kurang dari 7%, lemak tidak jenuh ganda kurang dari 10%, selebihnya lemak tidak jenuh tunggal dan kolesterol kurang 300 mg per hari. Selanjutnya ada makanan yang perlu dihindari adalah makanan yang banyak mengandung kolesterol, lemak trans, lemak jenuh, serta makanan yang banyak mengandung natrium. Selanjutnya, makanan yang dianjurkan adalah sumber karbohidrat kompleks, makanan tinggi serat, dan makanan yang diolah dengan sedikit minyak. Yang terakhir adalah gula untuk bumbu diperbolehkan dengan ketentuan kurang dari 5% dari kebutuhan energi. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan gizi. Yang pertama itu ada BMR dengan menggunakan rumus Harris-Benedict sebesar 1165,8 kilokalori, TEE-nya sebesar 1515,54 kilokalori, persen pemenuhan karbohidrat dari 60% dari total energi sebesar 227,33 gram, protein sebesar 56,83 gram, lemak sebesar 42,09 gram. Selanjutnya ada rekomendasi menu. Berikut adalah tabel rekomendasi. Yang pertama ada persen pemenuhan energi sebesar 104,91%, karbohidrat sebesar 115,25%, protein sebesar 114,37%, lemak sebesar 85,53%. Selanjutnya ada porsi menu rekomendasi. Di sini persen kecukupan pada sarapan sebesar 31,67%, pada selingan 1 persen kecukupan sebesar 7,12%, pada siang hari persen kecukupan sebesar 18,13%, pada selingan 2 dengan persen kecukupan 9%, pada malam hari dengan persen kecukupan 19,46%, dan selingan 3 persen kecukupan sebesar 7,09%. Dari total persen kecukupan, energinya sebesar 92,44%, karbohidrat sebesar 85,26%, protein sebesar 115,3%, lemak sebesar 99,4%. Selanjutnya akan dibahas adalah alasan kami memilih menu atau merekomendasikan menu ini. Yang pertama ada bubur ayam. Bubur ayam dipercaya dapat menghangatkan sistem pencernaan termasuk lambung dan limpa, serta untuk mempermudah responden dalam memakan makanannya karena sudah tidak memiliki gizi yang lengkap. Selanjutnya ada sari kedelai. Manfaat sari kedelai ini dapat menurunkan kolesterol jahat atau LDL yang terkandung dalam darah sekaligus kadar kolesterol baik atau HDL. Dan yang selingan satu adalah pisang. Pisang ini mengandung serat pektin yang diyakini bisa melawan kanker usus dan mengendalikan glukosa dalam darah. Menu makan siang ada nasi putih. Nasi putih mengandung banyak nutrisi mulai dari mineral, vitamin, hingga gizi utama yaitu karbohidrat. Dan ada ayam rebus. Ayam rebus ini sebagai sumber protein yang mengandung B6 yang diperlukan oleh tubuh untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Juga memproduksi sel darah merah serta memperkuat sistem imun tubuh. Dan ada sayur asam. Sayur asam ini merupakan sayur yang di dalamnya terdapat berbagai macam sayuran dan terdapat protein nabati yaitu kacang tanah. Sehingga sayur asam ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Selanjutnya, selingan 2 adalah jus melon. Jus melon ini mengandung antioksidan cukup tinggi yang bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit dan banyak direkomendasikan untuk lansia. Makan malamnya ada nasi putih, ikan mujair goreng. Ikan mujair goreng ini kandungan kalsiumnya sangat tinggi yang ada di dalam ikan ini dan membuat tubuh dan juga membuat tulang semakin kuat dan membantu penggumpalan darah dan kontraksi pada otot. Ada semur tahu.
Tahu, kandungan isoflavin di dalam tahu memiliki sifat antioksidan yang dapat mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Serta ada timun. Timun ini menjadi salah satu sayuran yang tidak mengandung tepung sehingga bermanfaat untuk mengurangi kadar gula dalam darah. Dan selingan 3 atau terakhir adalah susu. Susu ini mengandung kalsium untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan tulang. Berikut ini adalah daftar pustakanya. Dan ini adalah hasil bukti diskusi kami dengan responden. Sekian presentasi dan penjabaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.